Cara mengisi e-rapor di kurikulum Merdeka dimulai dengan pertama harus login menggunakan akun yang diberikan oleh operator atau admin sekolah, masuk, dan setelah login tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa input data dan nilai di sini, lalu pilih input tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah diklik input tujuan pembelajaran, langkah berikutnya teman-teman harus memasukkan tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran didapatkan? Teman-teman tentu telah mengenal kalau kurikulum Merdeka ada ATP atau alur tujuan pembelajaran seperti ini, ya. Nah, kalau teman-teman belum ada, jangan khawatir, ada solusinya, yaitu teman-teman bisa menemukan di platform Merdeka Mengajar. Caranya masuk saja di guru.kemdikbud.go.id, lalu scroll paling bawah. Nah, klik CP dan ATP. Setelah itu pilih jenjang, misalkan jenjang SD, mata pelajaran, misalnya matematika, pilih, lalu klik lihat CP dan ATP. Nah, setelah diklik, teman-teman bisa diklik untuk fasenya, misalkan fase A atau kelas 1 dan 2. Lalu teman-teman bisa baca-baca di sini, tapi di sini saya arahkan contoh ATP langsung. Nah, teman-teman bisa unduh atau lihat terlebih dahulu. Nah, seperti ini contoh ATP teman-teman ya, dari platform Merdeka Mengajar. Dan teman-teman jangan khawatir, seperti yang kita ketahui kalau teman-teman menggunakan kurikulum Merdeka, mandiri belajar, mandiri berubah, itu kan bisa menggunakan modul yang tersedia. Dan tidak perlu repot-repot mengarang tujuan pembelajaran ataupun alur tujuan pembelajaran. Betul tidak? Tentu betul sekali ya. Oke, jadi dari ATP ya ini, ATP ini tentu teman-teman kini sudah memiliki daftar tujuan pembelajaran dan teman-teman pasti sudah ingat mana mata pelajaran yang telah diajarkan pada semester 1 ini. Ya, idealnya teman-teman wajib menginput tujuan pembelajaran yang telah diajarkan ya. Nah, kita contohkan langsung di sini. Kembali ke e-rapor ya. Jadi setelah masuk di input data nilai, input tujuan pembelajaran, ini langkah pertamanya ya. Langsung masukkan tambah tujuan pembelajaran. Nah, lalu pilih kelas. Kemudian isi berapa jumlah tujuan pembelajaran yang akan ditambahkan. Misalkan ada 5 tujuan pembelajaran di semester 1 ini yang teman-teman sudah jalani. Nah, nanti akan tampil 5 baris di sini teman-teman ya. Klik tampilkan. Nah, 5 baris ya. Lalu pilih, contohnya adalah matematika tadi ya. Nah, sama juga nanti misalkan mapel yang lain teman-teman ya. Nah, matematika. Langkah berikutnya, isi tujuan pembelajarannya ya, ini di sini. Nah, teman-teman isi di sini bisa copy ya. Nah, copy mulai dari sini. Kemudian dimasukkan di sini. Nah, lalu copy lagi dari di ATP-nya tadi. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik untuk mengcopy tujuan pembelajaran, pastikan sudah termasuk kompetensi dan juga ya ruang lingkup materinya ya. Nah, jadi kalau untuk tujuan kedua ini kompetensinya adalah membandingkan dan mengurutkan. Ya, untuk ruang lingkupnya adalah sekumpulan bilangan. Jadi wajib terlibat atau ada 2 unsur itu teman-teman ya. Nah, kita copy lagi dan masukkan di sini lagi. Dan kita copy lagi. Membentuk bilangan ya, kelompok dan seterusnya. Nah, intinya ada kata operasionalnya atau kompetensinya dan lingkup materinya. Begitu ya kata kuncinya untuk teman-teman masukkan di e-rapor teman-teman. Dan jika sudah teman-teman, maka jangan lupa diklik simpan ya, diklik simpan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah simpan, maka di input tujuan pembelajaran akan tampil daftar tujuan pembelajaran yang telah teman-teman buat tadi ya. Contohnya ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Nah, sekarang kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu input nilai. Pada input nilai, teman-teman langsung menuju pada kelasnya, lalu pilih nama siswanya, dan langkah berikutnya silahkan isi nilainya berapa, ya misalkan 80. Lalu isi capaian kompetensi yang tercapai, ya misalkan dari 3 TP tadi atau 5 TP, ya ada 2 atau 2 ya misalkan, otomatis tidak semua ya. Nah, pilih 2 yang sudah tercapai dan ada 1 yang perlu peningkatan ya. Jadi yang perlu peningkatan kita centang salah satu, klik. Ya, begitu.
Kalau sudah, maka akan langsung otomatis nanti teman-teman ya. Dan teman-teman tidak perlu repot-repot mengarang ya, tidak perlu repot-repot untuk mengarang bagaimana deskripsi capaian kompetensinya. Nah, jika ini sudah selesai semua, ya misalkan semua mapel sudah, ini saya contohkan hanya satu ya. Nah, kemudian teman-teman geser paling bawah dan klik simpan teman-teman. Nah, simpan. Dan setelah diklik simpan, maka teman-teman nanti akan mendapatkan deskripsi ya pada proses deskripsi ya. Langkah ketiga proses deskripsi ini kita cek. Nah, kemudian kita lihat di sini dan di sini sudah terisi ya untuk matematika kompetensi mengenal bilangan 1 sampai 10, memahami pengurangan tadi yang telah isi telah tercapai ya. Jadi telah tercapai ini dan kata kompetensi ini adalah otomatis dari sistem. Ya, lalu di kompetensi yang perlu peningkatan ini otomatis ya, kata otomatis dan ini memahami ini yang teman-teman input tadi ya begitu. Nah, sekarang kalau sudah semuanya diisi teman-teman ya, diinput semuanya, langkah berikutnya teman-teman bisa mencetak raport dan laporan nantinya ya. Tetapi teman-teman perlu mengisi beberapa poin penting di mana pertama adalah catatan guru kelas ya. Teman-teman diisi misalkan teman-teman wali kelas, maka diisi catatannya ya perkembangan peserta didik ya. Jadi perkembangannya misalkan peserta didik sudah berani mengemukakan ide dan pendapat di depan teman sekelasnya misalkan ya. Begitu ya. Kalau sudah jangan lupa disimpan juga, dan karena kebanyakan teman-teman itu lupa diklik simpan makanya tidak tersimpan ya. Itu solusinya. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, jangan lupa langkah berikutnya tidak hanya selesai di sini teman-teman. Kalau wali kelas harus ubah peran di sini, diklik. Nah, pojok kanan ini akses sebagai wali kelas. Nah, klik OK. Dan setelah masuk, nah nanti teman-teman perannya sebagai wali kelas. Nah, pada peran wali kelas ini teman-teman harus menginput data dan nilai di sini, tapi berbeda dengan sebelumnya. Sekarang input kehadiran siswa, pilih kelas, dan siswanya pilih sakit berapa hari, izin berapa hari, tanpa keterangan berapa hari, lengkapi semua dan simpan. Langkah berikutnya, input nilai ekstrakurikuler. Pada nilai ekstrakurikuler ini, teman-teman pilih kelasnya ya, dan teman-teman bisa klik tambah nilai ekstrakurikuler ya. Nah, di sini belum ada karena belum dimasukkan. Nanti kalau teman-teman sudah masukkan ekstranya pasti akan masuk dan bisa ditambahkan. Lalu input prestasi misalkan ada ya, pilih kelas. Kemudian tambah data prestasi ya, akademik atau non akademik, silahkan lengkapi keterangan prestasinya apa. Kemudian kalau sudah teman-teman bisa lanjutkan ya untuk catatan wali kelas sama dengan yang tadi ya. Kalau sudah ya ini abaikan, skip saja ya. Dan itu untuk rapor ya, dan selanjutnya teman-teman bisa cetak rapor dan laporan. Ya, teman-teman bisa cetak rapor. Lalu bisa klik di sini marginnya ya, kiri kanan atas bawah footernya. Ya, dan kertasnya misalkan F4 atau folio. Ya, orientasinya tentu potret ya. Lalu terapkan kertas. Pilih kelas. Dan langkah berikutnya pilih namanya. Lalu klik tampilkan atau download langsung nilai rapotnya. Setelah itu bisa klik download. Nah, dan dibuka rapotnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi salah satu contoh yang kita demokan tadi untuk mapel matematika ya, dengan nilai akhirnya dan capaian kompetensi yang sudah tertera langsung di sini teman-teman ya. Dan ini sangat praktis dan efisien tentu ya. Tinggal teman-teman input nilai akhirnya saja dan juga untuk kompetensi capaiannya ya. Jadi itu teman-teman ya, jangan lupa. Jadi perhatikan baik-baik untuk capaian kompetensi yang sudah tercapai dan perlu peningkatan, jangan sampai keliru. Nah, kuncinya adalah di daftar nilai teman-teman ya, di daftar nilai pertujuan pembelajaran. Teman-teman bisa cek di daftar nilainya ya. Dan perlu dipahami juga bahwa teman-teman pada rapor ini terdapat ya, ada kelengkapan rapor, nilai rapor, dan nilai rapor P5. Berkaitan dengan nilai rapor P5, kami sudah membuat tutorial, bisa cek di playlist channel ini, pilih yang e-rapor, pilih yang proyek P5. Kami sudah menyiapkan tutorialnya. Dan untuk rapor P5 ini sebenarnya tidak harus saat ini karena bisa per tahun teman-teman untuk P5-nya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus update, ikuti, subscribe, like di channel ini biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.